Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semoga Anda semua dalam keadaan yang baik hari ini. Pernahkah Anda mendengar atau membaca ayat ini? Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Roma 12 ayatnya yang ke-20. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas adalah kutipan dari Amsal 25 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Tetapi mengapa ada frasa menumpukan bara api di atas kepalanya? Bukankah ini bisa kita bilang sebagai suatu sikap atau tindakan yang penuh dengan kekerasan? Tetapi ternyata bukan itu maksudnya. Justru sebaliknya lah yang ingin disampaikan, baik oleh pengamsal maupun oleh Rasul Paulus di dalam surat Romanya ini. Penafsiran yang paling jamak yang diberikan kepada ayat ini adalah bahwa kebaikan orang Kristen sebagai balasan kejahatan itu diharapkan akan menyadarkan musuh-musuhnya akan kesalahan mereka sampai mereka akhirnya merasa malu. Dan rasa malu itu ditunjukkan saat wajah memerah karena hawa panas yang diterima dari bara api di atas kepala mereka. Akan tetapi ada penafsiran lain Bapak Ibu yang menurut saya tampaknya lebih menarik dan mungkin bisa menolong saudara dan saya untuk memahami ayat ini dengan lebih luas lagi. Penafsiran tersebut dituliskan oleh Pendeta Yowas Adi Prasetya dalam bukunya yang berjudul Labirin Kehidupan, jilid yang kedua. Dikatakan di buku itu bahwa pada zaman dahulu orang-orang itu hidup bergantung pada api yang akan menghangatkan mereka di malam hari. Dan api itu jugalah yang akan memungkinkan mereka untuk memasak makanan mereka setiap hari. Jadi bisa dibayangkan jika pada suatu malam hari saja, apalagi di tengah musim dingin, api di rumah mereka padam. Tentu ini bisa menjadi masalah hidup dan mati Bapak Ibu. Dan oleh karena itu lazimnya ketika seseorang itu tidak memiliki bara api untuk menyalakan tungku, ia akan meminta bara api kepada tetangga-tetangganya dengan cara meletakkan tempat bara api itu di atas kepalanya, dan ia akan berkeliling meminta bara api kepada orang-orang di sekitarnya. Dari rumah ke rumah, ia akan meminta bara api kepada tetangga-tetangganya, berharap pada kebaikan hati tetangganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setepatnya itu jugalah sebenarnya sikap yang harusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen. Itulah sikap yang seharusnya kita lakukan ketika ada orang yang memusuhi kita, mengetuk pintu rumah kita lalu meminta bara api untuk diletakkan ke dalam tungku di atas kepalanya. Jadi menumpukan bara api di atas kepala ini justru adalah sebuah sikap keluhuran, sebuah kesediaan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah juga yang setepatnya dikatakan di ayat selanjutnya, ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Tuhan memberkati.